people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat Street terbaru 2022 warna hitam. Nah, jadi ini dia kawan-kawan untuk penampakan Honda Beat Street terbaru 2022 warna hitam. Dan di tahun 2022 ini pilihan warnanya masih sama seperti 2021. Jadi hanya terdapat dua pilihan warna, yaitu warna hitam dan warna silver. Ini untuk yang warna hitamnya. Nah, kita akan lihat untuk kode produksinya. Ini dia sudah menggunakan NK, yang ini tandanya Honda Beat Street ini sudah diproduksi di tahun 2022. Nah, untuk warnanya sendiri ini menggunakan warna full hitam doff kawan-kawan. Jadi untuk kalian yang pingin beli Honda Beat Street tapi tampilannya garang, maco, mungkin bisa pilih warna hitam yang satu ini. Oke, kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk desainnya sendiri memang sama seperti Honda Beat Sporty. Perbedaannya di sini adalah di bagian stangnya. Jika Honda Beat Sporty di bagian stangnya terdapat batok, sedangkan Beat Street dia telanjang. Jadi tidak terdapat batok di bagian stangnya atau bagian kepalanya. Nah, untuk bodi bagian depannya ini full hitam doff, sama seperti Beat Sporty. Dari segi desain tampilan nggak ada yang beda kawan-kawan. Untuk bagian tengah, dasinya dia menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar di sini yang menjadi satu dengan dudukan plat nomor. Jadi dudukan plat nomornya ini sudah tidak menggunakan besi melainkan menggunakan plastik. Nah, kemudian untuk bodi bagian depannya hingga ke bagian samping ini full hitam semua. Untuk desainnya sendiri di bagian atas dia runcing, kemudian di bagian bawahnya kanan kiri di sini juga ada sudut yang runcing atau tajam. Untuk headlampnya dia posisinya di bagian bawah, jadi ujung bawah dia lebar ke samping, di bagian ujungnya juga runcing kanan dan kiri. Sudah full LED di bagian headlampnya. Hanya saja memang di bagian sen masih bohlam biasa, dia posisinya di atas ini kawan-kawan. Jadi untuk sennya di atas, di sini terdapat lekukan kanan dan kiri. Nah, di bagian tengahnya di sini terdapat lubang. Ini dia. Nah, untuk bagian bawahnya lagi di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Nah, untuk penampakan full dari bagian depannya seperti ini hingga ke bagian batok kepalanya. Kemudian kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk desain di bagian fendernya ini juga nggak kalah keren kawan-kawan. Jika kita melihat di sini di bagian fender atau spakbornya terdapat sudut kanan dan kiri. Sudutnya sangat tajam, kemudian tengahnya juga terdapat lekukan. Nah, di bagian ujungnya ada 3 sudut lancip di sini, kanan, kiri, dan bagian depannya. Kemudian di bagian samping dia bentuknya seperti ini. Jadi dia lancip dari bagian depan kemudian melengkung. Tapi di bagian fendernya ini dia tidak sampai ke bawah kawan-kawan. Jadi hanya ngegantung di bagian atas ya. Nah, di sini terdapat stripping bertuliskan Kombi Brake berwarna putih karena memang di bagian pengereman sudah dibekali dengan CBS atau Kombi Brake System. Nah, untuk spakbor di bagian belakangnya sini dia tidak terlalu panjang, jadi hanya pendek segini ya. Dia tidak sampai ke bawah karena memang sudah terlindung oleh dek bagian depannya. Nah, ini dia. Di sini ada dek menggunakan bahan plastik kasar di bagian deknya full hitam. Kemudian di bagian suspensinya tentunya masih teleskopik. Di sini menggunakan tabung shock yang warnanya juga hitam doff. Di bagian velgnya juga full hitam doff dengan palang velg berbentuk V di sini. Jadi menggunakan palang velg yang baru sama seperti Honda Genio untuk palang velgnya. Kemudian di bagian pengereman sudah disc brake menggunakan disc standar, jadi bukan tipe wave. Kemudian kaliper di sini menggunakan Nissin 1 piston, warnanya brown atau coklat. Jadi beda dengan Beat Sporty di bagian warna kalipernya. Kemudian untuk bagian bannya sudah menggunakan ban tubeless di sini merek Federal dengan ukuran 80/90, ringnya 14 kawan-kawan. Untuk penampakan full dari bagian kaki-kakinya seperti ini. Ini dia. Bagian fendernya serba runcing, full hitam untuk warnanya. Kemudian untuk warna bagian bodi samping atau fairingnya ini juga full hitam hingga ke bagian bawah. Nah, di sini terdapat bodi pemisah antara bodi halus dan
bodi kasarnya atau plastik kasarnya. Jadi plastik halusnya hanya sampai sini, di bagian deck bawah ke belakang ini full plastik kasar. Nah, di sini juga dibalut dengan striping menggunakan paduan warna putih, coklat, kemudian ada abu-abu ya, terdapat tulisan Honda. Di sini terdapat helm bersayap kawan-kawan. Jadi konsepnya ini kartun ya, di bagian stripingnya terdapat tulisan Yes, kemudian ada coret-coretan di sini menggunakan warna abu-abu, ada garis di sini melengkung menggunakan paduan warna coklat dan hitam. Untuk penampakan full dari bagian fairingnya atau sayap sampingnya seperti ini. Untuk stripping Honda Beat Street 2022 warna hitam. Jadi memang tampilannya ini maco dan garang karena hitamnya ini doff kawan-kawan, jadi bukan glossy ya, full hitam di bagian bodinya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit kawan-kawan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, perbedaan antara Beat Street dengan Sporty itu di bagian stangnya. Untuk Honda Beat Street ini menggunakan stang telanjang, warnanya full hitam doff di sini. Jadi tidak hanya bodinya yang doff hitamnya, di bagian stang juga hitam doff hingga ke bagian bracketnya ini full hitam doff. Nah, untuk posisi stangnya memang tidak terlalu naik, jadi standar ya, sama seperti Beat Sporty, cuma bedanya stangnya ini melengkung ke atas. Jadi posisi ridingnya agak sedikit lebih nyaman karena agak ndangak ke depan ya jika dibandingkan dengan Beat Sporty. Nah, kemudian di bagian speedometernya ini yang berbeda lagi dengan Honda Beat Sporty. Di bagian speedometer sudah full digital. Untuk Beat Sporty menggunakan paduan analog dengan digital, kalau Beat Street dia full digital. Tapi untuk digitalnya sendiri dia kecil memanjang, dan info yang dihadirkan di sini hanya indikator lampu jarak jauh, kemudian sen, mil injeksi, dan ECO. Tidak terdapat indikator seperti jam, oil change, dan lain-lain, itu tidak ada. Dan di sini juga tidak terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Jadi hanya digital polos seperti itu kawan-kawan. Tidak terdapat menu-menu yang bisa diatur. Kemudian untuk frame atau bingkai bagian sampingnya ini full hitam doff juga. Terdapat motif di sini seperti karbon di bagian samping, kemudian di bagian depannya ini dia motifnya seperti karbon, kawan-kawan bisa lihat ya. Untuk bentuknya dia tidak terlalu besar, jadi kecil seperti ini. Kemudian di bagian tombol-tombolnya, jika kita lihat di sebelah kiri di sini ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Nah, perbedaan selanjutnya antara Beat Street dengan Sporty, minusnya dari Beat Street ini, walaupun harganya setara dengan Beat Deluxe atau Beat Sporty versi tertinggi, tapi belum dibekali dengan ISS. Ini dia minusnya. Jadi untuk Beat Street tidak terdapat Beat Street dengan fitur ISS. Semua Beat Street belum ISS. Itu minusnya kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya ada starter. Kemudian di bagian hand grip full hitam, dan ini khas Honda banget ya, di bagian hand gripnya, di bagian handle rem semuanya menggunakan warna hitam. Dan untuk pengereman CBS-nya seperti ini. Jadi ketika kita menekan tuas rem sebelah kiri, nah seling atau kabel di bagian sini dia akan menarik tuas sebelah kanan. Jadi akan ikut melakukan pengereman ketika kita menekan rem belakang. Ini dia untuk rem depannya. Nah, ini dia melakukan pengereman secara otomatis. Itu dia kawan-kawan. Untuk penampakan full dari bagian stangnya hingga ke bagian kokpitnya seperti ini untuk Honda Beat Street terbaru 2022. Kemudian kita ke bagian dashboard. Nah, di sini terdapat cover bracket ya di bagian atasnya. Di sini menggunakan bahan plastik halus, warnanya doff. Kemudian di bagian tengahnya terdapat logo Honda 3D. Nah, perbedaan selanjutnya antara Beat Street dengan Beat Sporty. Untuk Beat Sporty, dia terdapat power charging atau power outlet. Posisinya berada di sebelah kanan. Tapi untuk Honda Beat Street, semua versi tidak terdapat power charging atau power outlet. Jadi ada dua poin atau dua fitur yang tidak dimiliki oleh Honda Beat Street jika kita membandingkan dengan Beat Sporty. Yang pertama ISS untuk Beat Street tidak punya, kemudian power charging dia tidak punya. Jadi kanan kiri ini rak semua. Full menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff di sini. Nah, tidak lupa di bagian depan terdapat gantungan barang, tapi hanya satu ya di bagian depan. Untuk bagian keamanannya, semua versi Beat Series baik Sporty maupun Street sama, masih kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key. Dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm dan answer back.
Kemudian di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Untuk penampakan dari kunci kontaknya seperti ini kawan-kawan. Ini dia. Jadi kalian akan mendapatkan 2 kunci kontak ketika membeli Honda Beat Street ini. Untuk raknya sendiri di sebelah kanan memang tidak terlalu besar, jadi dia kecil seperti ini, sedangkan di sebelah kiri dia besar. Nah ini dia untuk penampakannya dari bagian dashboardnya. Sekarang kita lanjut ke bagian step floor. Nah untuk bagian step floornya sendiri, memang untuk Beat Street sendiri space-nya sangat luas di sini. Baik space antara bagian depan dan belakang, ini jaraknya jauh. Kemudian ke sampingnya juga jauh. Jadi walaupun motor ini kecil dan ramping, tapi di bagian step floor ini cukup luas ya. Di sini menggunakan warna full hitam berbahan plastik kasar tentunya. Nah untuk posisi akinya berada di tengah, dia di bawah posisinya. Untuk bagian sampingnya dia juga full. Dek bagian bawahnya menggunakan bahan plastik kasar hitam semua. Kemudian di bagian dek belakangnya sini ini juga masih menggunakan bahan plastik kasar. Jadi paduannya di bagian depan sini bahannya plastik kasar hingga ke bagian bawah. Sedangkan di sini terdapat bodi pemisah ke bagian belakang. Ini dia baru menggunakan bahan plastik halus full hitam doff hingga ke bagian belakang. Untuk desainnya dia di sini lancip ya, bagian atas kemudian melengkung, bagian bawahnya lancip. Naik lagi ke atas. Di sini terdapat tulisan Compact Sportmatic menggunakan warna silver. Nah, untuk strippingnya seperti ini kawan-kawan untuk penampakannya. Jadi terdapat tulisan Street di sini dan sekali lagi konsepnya memang ini kartun banget ya. Street menggunakan warna putih, ada coretan-coretan. Kemudian di bagian atasnya terdapat tulisan Beat di sini menggunakan warna coklat yang hampir ke gold. Kemudian ada coretan lagi, paduan warna coklat, kemudian hitam, ada coretan-coretan lagi menggunakan warna abu-abu. Nah, di sini terdapat tulisan Garage menggunakan warna putih. Nah, di sini terdapat sudut yang ditarik di bagian depan hingga ke bagian belakang. Di sini ada sudut yang cukup tajam, kemudian di bagian bawahnya juga terdapat lekukan di sini. Untuk bodi bagian belakangnya dia lancip. Di bagian sini kawan-kawan. Jadi lancip, kemudian melengkung. Nah di bagian bodi bawahnya sini, nah ini menggunakan bahan plastik kasar yang menjadi satu dengan spakbornya. Jadi spakbornya ini dia nyambung dengan bodi bagian bawah sini, full hitam doff. Nah khas dari Honda Beat dari dulu, di bagian behelnya dia dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi permukaannya ini karet, terdapat motif seperti ini. Ini dia silang-silang. Kemudian di bagian warnanya ini full hitam. Nah dalamnya ini besi, jadi hanya luarnya karet tapi dalamnya tetap besi. Kemudian di bagian joknya memang tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping. Tapi di sini cukup panjang, walaupun tidak terlalu panjang ya, karena memang bodinya juga ke belakang tidak terlalu panjang. Terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaannya. Joknya ini full hitam, bahannya tidak terlalu empuk tapi juga nggak keras, jadi sedang menurut saya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk juga. Ini dia seperti ini kurang lebih gambarannya. Kemudian di bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 12 liter. Helm nggak bisa masuk. Untuk helm ukuran apapun, model apapun nggak bisa masuk karena kapasitasnya hanya 12 liter. Dia untuk modelnya kecil seperti ini, memanjang ke belakang, jadi bukan lebar ke samping. Itulah kenapa helm nggak bisa masuk kawan-kawan. Kemudian di bagian tangkinya ini dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Dan bicara masalah irit, ini mungkin kekuatan dari Honda Beat ya. Motor ini irit banget. Dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak sejauh 60 km kurang lebih. Itulah kenapa masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli Beat, berburu Beat. Banyak yang membeli motor ini, mungkin itu salah satu alasannya. Memang kekuatan Honda itu irit, nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian di bagian atasnya, jadi tangkinya ini nggak semata-mata tangki kawan-kawan, tapi ada cover di bagian atasnya. Cover plastik seperti ini, terdapat tulisan Beat, kemudian ada corak lagi ya, silang-silang seperti ini. Jadi ketika kita membuka tangki, tampilannya atau desainnya ini nggak monoton, nggak langsung ke tangki, tapi ada cover yang tampilannya cukup oke di bagian permukaannya. Full hitam semua. Nah, untuk penampakannya seperti ini dari bagian bagasi hingga ke bagian tangkinya. Kemudian ketika kita tutup, nah seperti ini kawan-kawan untuk penampakannya.
Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi di bagian mesin, baik Beat Street, Beat Sporty, Genio dan Scoopy menggunakan basis mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator ya. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Dan sudah dibekali dengan teknologi ESP, tapi belum ESP Plus. Nah, di bagian cover CVT, cover filter udara ini full hitam semua. Nah, di bagian cover CVT-nya, di bagian depannya sini dia terdapat cover plastik. Nah, belakangnya dia besi. Terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Kemudian di bagian kickstarter, nah ini dia yang spesial untuk Honda Beat Street, kemudian Beat Sporty itu masih tersedia fitur kickstarter yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Jadi masih ada nih fitur kickstarter di Honda Beat. Kemudian di bagian step belakangnya, nah sebenarnya plus minus antara Beat Street dengan Beat Sporty. Untuk Beat Street dia menggunakan step yang modern, jadi menggunakan bahan aluminium, di sini model klik-klikan. Nah, untuk Beat Sporty malah justru masih menggunakan model yang jadul ya. Dia pipa yang dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi secara awet tentunya lebih awet model klik-klikan berbahan aluminium seperti ini. Dia nggak gampang seret dan nggak bisa karatan. Tapi untuk yang pipa seperti yang digunakan di Beat Sporty, biasanya itu rawan karatan, dan ketika karatan bakal seret untuk menaikkan dan menurunkannya. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan monoshock tentunya, atau single shock. Posisinya berada di sebelah kiri di sini, full hitam. Kemudian di bagian pengereman belakangnya ini masih menggunakan rem tromol, karena memang menurut saya untuk motor sekelas 110 cc itu belum butuh-butuh banget disc brake kecuali 150 ke atas ya. Kemudian di bagian velgnya full hitam tentunya, bannya tentunya sudah tubeless federal dengan ukuran 90/90, ringnya 14 kawan-kawan. Untuk penampakannya full dari bagian kaki-kaki belakangnya seperti ini. Nah ini dia, jadi memang hampir keseluruhan bodinya dari bagian depan hingga ke belakang ini full hitam doff kawan-kawan. Kemudian di bagian stop lampnya, nah stop lampnya seperti ini penampakannya, memang tidak terlalu runcing. Jika kita membandingkan dengan versi sebelumnya itu lancip stop lampnya, tapi untuk generasi terbaru ini tidak terlalu lancip. Di bagian atasnya hitam doff, bahannya plastik kasar. Kemudian di bagian stop lampnya seperti ini penampakannya, dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian di bagian sennya dia bening menggunakan bohlam berwarna kuning. Nah, di bagian spakbornya di sini terdapat lampu kota yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Jadi dia nongol keluar. Kemudian tersedia juga di sini mata kucing ya, menggunakan warna merah. Nah, di bagian spakbornya jadi nggak hanya sekedar hitam berbahan plastik kasar, tapi ada motif. Nah, ini dia silang-silang ya. Jadi menambah kesannya lebih mewah seperti itu kawan-kawan. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat striping bertuliskan Honda menggunakan warna putih, dan untuk penampakan dari bagian belakangnya seperti ini. Untuk stop lamp hingga ke bagian spakbornya. Spakbornya ini panjang banget kawan-kawan, hingga ke bagian sini. Jadi lebih dari setengah ban jika kita melihat di sini. Panjang ke bawah ya. Tapi ukurannya memang tidak terlalu besar. Bagian atasnya dia besar, turun dia mengecil di bagian ujungnya. Nah seperti ini untuk bagian knalpotnya, dia full hitam. Dan jika kita melihat memang knalpot Beat Street, Scoopy, Beat Sporty, kemudian Genio memang ukurannya sama semua, karena memang basis mesin yang digunakan itu sama. Kemudian rangkanya juga sama, baik itu Genio, Beat maupun Scoopy sama-sama menggunakan rangka ISOF. Jadi rangkanya ini ringan, sangat mudah dikendalikan. Jadi buat liak-liuk, selap-selip di perkotaan itu enteng dan enak kawan-kawan. Untuk perbedaan rangka ISOF dengan rangka yang sebelumnya, jadi untuk engine mountingnya dia posisinya di atas. Untuk rangka sebelumnya dia engine mountingnya di bawah, rangka ISOF engine mountingnya pindah di bagian atas kawan-kawan. Seperti ini untuk penampakannya. Dari bagian knalpot full hitam, dibalut dengan cover muffler yang juga full hitam berbahan plastik kasar, dan lagi-lagi di sini terdapat motif seperti karbon ya di bagian cover mufflernya. Nah untuk penampakan bodi depannya dari sisi sebelah kanan seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini untuk sensor kecepatannya posisinya sudah berubah, tidak berada di bagian depan seperti Beat 2015 ya, yang masih menggunakan kabel dan menggunakan gearbox belum sensor. Tapi untuk Beat terbaru sudah tidak menggunakan kabel lagi. Jadi lebih terlihat ringkas,
rapi dan lebih sporty ya. Ini dia. Nah, jadi ini dia kawan-kawan untuk penampakan full dari Honda Beat Street terbaru 2022 warna hitam. Jadi sekali lagi, Beat Street di tahun 2022 masih sama dengan generasi 2021. Terdapat dua pilihan warna yaitu hitam dan silver, dan ini untuk yang warna hitamnya. Dan baik hitam maupun silver sama-sama menggunakan warna doff, jadi bukan glossy. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Untuk alamat lebih detail dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi kawan-kawan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Dan tentunya juga dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang mau beli Honda Beat Street di tahun 2022. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.